Dha'ful mar'ati, kelemahan perempuan, indama tudakhalu, ketika dimasuki. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita berdoa kepada Allah, semoga urusan kita, urusan dunia dan juga urusan akhirat, semoga senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kelemahan wanita atau kelemahan istri ketika dimasuki. Ilmu ini sangat penting dikaji dan dipahami oleh para suami sehingga mereka bisa memberikan kebahagiaan yang maksimal, memahami kelemahan istrinya dan bisa memaksimalkan dari setiap ritme permainannya. Seperti apa itu? Mari kita simak kajian berikut ini. Mohon tetap berpikiran positif. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmun muhimmun lirrajuli, ilmu yang penting bagi seorang suami. Min niqati dha'fil mar'ati, di antara beberapa titik lemahnya seorang perempuan, seorang istri. Annahu, bahwasannya, zawjuha, adapun suaminya istri, indama yudkhilu, ketika sang suami memasukkan qadibahu, batangnya, fi farjiha, ke dalam farjinya, wa qad da'abaha qabla, sedangkan suami sebelum ia memasukkan, ia telah betul-betul mencumbunya, hatta takuna mustatharatan, hingga keberadaan istri dalam kondisi ini mustatharah, terangsang. Fa innaha, maka sesungguhnya istri, fi dzalikal waqti, di waktu itu, di waktu dimasuki batang, tastamti'u, istri ini menikmati bil jima'i, dengan al jima' wad dukhuli, dan pemasukannya batangnya az-zakar. Waladzatul jima'i, adapun kenikmatannya jima', mut'atun, adalah kenikmatan la tusafu, yang tidak bisa digambarkan. Saking dahsyatnya nikmatnya, sama seperti seseorang yang telinganya gatal kemudian dimasukkan dengan katembat lalu digaruk-garuk. Gimana coba perasaan telinga ketika digaruk-garuk? Gimana coba ketika istri sedang digaruk-garuk oleh suaminya? Ada kenikmatan yang tidak bisa digambarkan. Wal muskilatu, sedangkan problematikanya, sata'ti ilaiha, akan sampai kepada sang istri, idza lam tunzil fihi, ketika dalam permainan al-jima' tadi, lam tunzil, istri belum keluar, belum qadhaf, muncrat. Fayambaghi, maka seharusnya, lizauji, bagi sang suami, alla yanza'al qadiba, agar ia tidak melepas batangnya, illa ba'da inzaliha, kecuali setelah istrinya keluar, wa wusuliha, dan setelah sampainya istri ilan nashwati, pada kebahagiaan al-jinsiyati, yang bersifat seksual, atau sampainya istri pada al-urjazm, orgasme. Kenapa kok harus sedemikian? Li'annahu yut'ifuha, karena pencabutan sebelum ia keluar akan menjadikan ia lemah. Karena kenikmatannya belum memuncak, belum maksimal. Enak sudah enak, tapi belum mentok, belum berada pada puncak kenikmatannya. Wa tusabu bi khaybati amalin, dan ia terkena dengan khaybati amal, kekecewaan atas harapan, keinginan yang belum tersampaikan. Disitulah suami akan melihat bagaimana kelemahannya, kekecewaannya. Suami perlu menjaga ini. Waqad dzakara, sungguh telah menjelaskan ahlul ilmi, ulama, annahu, bahwasannya, yukrahu, dimakruhkan, lirrajuli, bagi seorang suami, ayyan za'a, melepas, min jima'i imra'atihi, dari menjima istrinya, qabla an taqdiya syahwataha, sebelum istrinya memenuhi syahwatnya, belum inzal, belum muncrat, belum keluar. Qala Ibnu Qudamah berkata, beliau adalah sosok alim, allamah, dan bermadhab Hambali, rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Apa katanya beliau? Wa yustahabbu, dan disunnahkan, ayyula'iba imra'atahu, seorang suami mencumbu istrinya, qoblal jima'i, sebelum melakukan al-jima', litanhadha syahwatuha, agar syahwatnya bangkit, bergelora, fatanala, lalu kemudian istri mendapatkan, min ladzatil jima'i, atas nikmatnya al-jima', mislama nalahu, sebagaimana kenikmatan yang didapatkan oleh suaminya. Fa in faragha, jika suami selesai, berakhir, sudah muncrat, sudah keluar, qablaha, sebelum istrinya,
kurihalahu, maka dimakruhkan bagi suami an-naz'u, mencabut batang zakarnya, hatta tafrugha, hingga sang istri ini selesai, hingga sang istri ini nyampe pada an-nashwah, kebahagiaan al-jinsiyah seksual. Bahkan ulama telah menjelaskan dimakruhkan bagi seorang suami melepas az-zakar, melepas al-jima ketika ia sedang melakukan al-jima bersama istrinya, sebelum sang istri ini menunaikan syahwatnya, memenuhi syahwatnya. Bahkan Ibnu Qudamah rahimahullah berpendapat disunahkan bagi seorang suami agar memula'abah, mencumbu istrinya sebelum melakukan al-jima. Tujuannya apa? Agar istri ini bangkit syahwatnya, dan agar ia juga mendapatkan kenikmatan al-jima sama seperti yang didapatkan suaminya. Jika ternyata suami ini keluar duluan sementara istri belum, makruh bagi suami ini mencabut sebelum istri ini selesai, sebelum istri ini keluar. Jadi makruh, pertahankan. Tapi kan sudah keluar, meskipun sudah keluar, karena punya suami tidak langsung lemes, masih berotot atau masih keras seperti itu. Dalam hadis juga dijelaskan, lima adrokna min matnil hadisi, dan juga karena matan hadis yang kita pahami, li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabda beliau dalam matan hadis itu? Summa idza qada hajatahu, kemudian ketika sang suami telah memenuhi hajatnya, fala yu'ajjilha, maka sang suami tidak boleh, tidak dianjurkan mempercepat, menyegerakan istrinya, hatta taqdiya hajataha, hingga istri ini memenuhi hajatnya. Artinya bersabar, jangan ucuk-ucuk keluar langsung dicabut. Istri itu lemah, kecewa, ndak enak. Kemudian dipertegas oleh Rasulullah, hatta taqdiya hajataha, hingga sang istri ini memenuhi hajatnya, hingga ia juga merasakan kenikmatan seperti suami merasakannya. Selain daripada itu, wali anna fi dzalika, karena sesungguhnya dalam hal itu dararon alaiha, terdapat bahaya kepada sang istri karena belum terpuaskan, waman anlaha, dan termasuk pencegahan kepada sang istri min qada'i syahwatiha, atas pemenuhan syahwatnya, atas pemuasan pada urusan syahwatnya. Al-Mughni libni Qudamah, keterangan ini dikutip dari kitab Al-Mughni karyanya Syekh Ibnu Qudamah, jilid 7 halaman 300. Semoga bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Tetap berpikir positif, wallahu a'lam bissawab.